Belum juga sembuh betul, bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka cedera lagi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang laga melawan Aston Villa. Ia mengonfirmasi bahwa salah satu bek setan merah harus menepi lagi akibat cedera. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United tidak bersahabat dengan cedera pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setan merah kerap dihantam badai cedera sehingga performa mereka tidak bisa maksimal. Namun belakangan ini angin segar mulai berhembus ke kubu Manchester United. Pasalnya beberapa pemain mereka yang cedera mulai sembuh dan comeback di tim utama mereka. Namun baru-baru ini ada satu pemain Manchester United yang kumat cederanya. Ia adalah Aaron Wan-Bissaka yang harus menepi lagi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag menyebut bahwa Aaron Wan-Bissaka sebenarnya sudah hampir comeback ke tim utama Manchester United. Namun ia baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan Manchester United sehingga ia harus menepi lagi. Aaron Wan-Bissaka sebenarnya sudah berlatih hari ini, namun dia harus menepi lagi karena cedera, buka Ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa untuk saat ini ia masih belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang bek. Ia berharap Wan-Bissaka tidak mengalami cedera yang terlalu parah sehingga ia bisa lekas comeback ke tim utama Manchester United. Untuk saat ini saya masih belum tahu persis bagaimana kondisinya, dan apa diagnosis cederanya. Semoga saja cederanya itu tidak terlalu buruk, pungkas sang pelatih. Manchester United sendiri tidak terlalu resah dengan kondisi cedera Aaron Wan-Bissaka. Saat ini Diogo Dalot menjadi andalan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan setan merah, di mana performa sang bek mulai menanjak belakangan ini. Manchester United bertandang ke markas Aston Villa, laga penentu menuju 4 besar. Manchester United bertandang ke markas Aston Villa pada laga pekan ke-24 Premier League, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, malam WIB. Laga ini sangat penting bagi Manchester United untuk memastikan langkah menuju posisi 4 besar lebih mudah, atau malah makin sulit. Manchester United bertandang ke Villa Park dengan bermodalkan meraih poin sempurna dalam 2 pertandingan Premier League yang mereka mainkan. Manchester United menang 4-3 di markas Wolves dan menang telak 3-0 atas West Ham United di Old Trafford. Kini, Aston Villa yang menjadi lawan Manchester United punya kans untuk meraih kemenangan, terutama karena dalam pertandingan terakhirnya, Villa juga kalah 1-3 dari Chelsea di laga kandang di Piala FA. Artinya, tim asuhan Unai Emery ini dalam situasi yang juga tidak bagus-bagus amat. Satu hal yang pasti, laga kontra Aston Villa pada akhir pekan ini menjadi laga yang krusial bagi Manchester United, demi memastikan bagaimana langkah mereka selanjutnya untuk bisa finish di posisi 4 besar Premier League. Satu hal yang pasti, hasil bagus dalam beberapa laga terakhir membuat musim ini begitu hidup lagi bagi Manchester United, menghadapi Aston Villa yang ada di posisi 4 besar, atau posisi yang diinginkan Manchester United. The Red Devils terpaut 8 poin. Artinya pertandingan di Villa Park ini akan menjadi sebuah pertaruhan besar bagi Manchester United. Kemenangan di markas Aston Villa bisa membuat mereka hanya berjarak 5 poin lagi dari 4 besar. Namun, jika kalah, The Red Devils memperbesar jaraknya menjadi 11 poin dari posisi yang mereka inginkan. Masih akan ada 14 pertandingan tersisa setelah laga di Villa Park berakhir. Jika Manchester United menjadi pemenang, mereka akan menyukai peluang mereka untuk bisa lebih baik dari Aston Villa pada akhir musim. Namun, jika Manchester United kehilangan 3 poin di kandang Aston Villa, seperti yang pernah mereka lakukan ketika pergi ke markas Nottingham Forest, Aston Villa akan unggul 11 poin dari The Red Devils. Jadi sekarang adalah tekanan yang maksimal, saatnya melihat siapa yang akan menjadi tim yang lebih baik dalam momen besar ini. Kabar baik Manchester United, Serhou Guirassy bisa ditebus murah di musim panas 2024. Asa Manchester United untuk merekrut Serhou Guirassy di musim panas nanti nampaknya bisa jadi kenyataan. Sang striker dikonfirmasi bisa ditebus dengan harga murah. Nama Guirassy memang santer dikaitkan dengan Manchester United di bulan lalu. Ia diproyeksikan menjadi pengganti Anthony Martial di lini serang setan merah. Namun Manchester United gagal mendapatkan sang striker. Aturan FFP membuat setan merah tidak bisa memboyong sang striker dari Stuttgart. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United berpotensi besar mendapatkan Guirassy, karena sang striker bisa ditebus dengan murah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United bisa merekrut sang striker dengan mahar transfer yang murah.
Awalnya beredar kabar bahwa klausul rilis Guirassy sudah habis di pertengahan Januari tahun 2024 kemarin, alhasil di musim panas nanti harga sang striker berada di angka 40 juta euro. Namun ternyata klausul itu akan aktif lagi di musim panas nanti, jadi Manchester United bisa merekrut Guirassy dengan bayaran sekitar 15 juta pound saja. Kabar klausul rilis Guirassy ini menjadi angin segar bagi Manchester United. Setan Merah berpotensi menjadikan Guirassy sebagai prioritas transfer mereka. Pasalnya Manchester United tidak bisa terlalu foya-foya di bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya neraca keuangan mereka belum stabil dan mereka rawan terkena sanksi FFP. Itulah mengapa Guirassy yang harganya terjangkau tapi punya kualitas top jadi opsi yang sangat bagus untuk lini serang Setan Merah. Romano memastikan bahwa Manchester United bakal menemui banyak pesaing di musim. Menghitung hari sebelum Mason Mount comeback di Manchester United, ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Mason Mount dilaporkan tidak lama lagi akan kembali beraksi bersama Setan Merah. Sudah lebih dari 2 bulan Mount absen membela Manchester United, sang gelandang mengalami cedera yang memaksanya harus menepi dari skuad Setan Merah. Sejak bulan lalu, Mason Mount sebenarnya sudah kembali berlatih, namun Erik ten Hag menyebut bahwa ex-Chelsea itu masih butuh waktu sebelum bisa bermain lagi di tim utama Manchester United. Dilansir Insider United, fans Manchester United bisa segera menonton aksi Mason Mount. Sang pemain diproyeksikan comeback dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, kondisi Mount saat ini sudah semakin membaik. Sang playmaker sudah hampir menyelesaikan sesi latihan individu. Ia tidak lama lagi akan bergabung dengan aktivitas latihan tim utama Manchester United. Jika Mount bisa mengikuti sesi latihan tersebut dengan baik, maka ia akan segera dijadwalkan comeback di tim utama Manchester United. Menurut laporan itu, Mason Mount berpotensi comeback di tengah bulan ini. Namun kapan ia comeback akan sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Erik ten Hag ingin sang playmaker benar-benar fit sebelum tampil di tim utama Manchester United. Jika tidak ada halangan, ia bisa kembali bermain di tim utama Manchester United sekitar 1-2 pekan lagi. Manchester United sejauh ini belum terlalu merindukan kembalinya Mount di tim mereka. Stok gelandang Manchester United saat ini lagi komplit sehingga absennya Mason Mount masih bisa diatasi oleh gelandang Manchester United lainnya. Rencana besar Ten Hag boyong 3 pemain Belanda ke Manchester United. Manajer Erik ten Hag sudah punya rencana besar musim depan jika tidak dipecat Manchester United. Ten Hag akan menambah 3 pemain Belanda di Old Trafford. Ten Hag ingin Manchester United merekrut 1 penyerang asal Belanda, 1 bek tengah dan 1 bek kanan. Bidikannya adalah Denzel Dumfries dari Inter Milan, Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen dan Joshua Zirkzee dari Bologna. Di skuad Manchester United saat ini baru ada 1 pemain dari Belanda yakni bek kiri Tyrell Malacia, namun Manchester United juga punya 3 bekas pemain Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez, Andre Onana dan Anthony. Manchester United juga sudah mulai menyusun siasat untuk lepas dari jebakan financial fair play. Investor baru Sir Jim Ratcliffe yakin bisa terhindar dari FFP dalam membenahi skuad Manchester United musim depan. Kesuksesan Yordania membuat sejarah di Piala Asia 2023 juga jadi sorotan. Negara Timur Tengah itu untuk pertama kalinya lolos ke partai puncak setelah mendepak favorit juara Korea Selatan di babak semifinal. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah punya rencana besar bila tidak jadi dipecat investor baru Sir Jim Ratcliffe. Ten Hag berniat membawa lebih banyak pemain dari negaranya, Belanda, ke Old Trafford pada musim depan. Jurnalis pakar transfer pemain Rudy Galletti melaporkan pada awal pekan ini bila Ten Hag sudah menyusun rencana besar di Manchester United musim depan bila terus dipakai oleh Ratcliffe, dia mau merekrut 3 pemain Belanda. Buruan utamanya adalah bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries. Posisi bek kanan Manchester United ingin diperbaiki oleh Ten Hag dengan membeli Dumfries. Ex pemain PSV Eindhoven itu akan menggantikan salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka yang akan didepak akhir musim nanti. Dumfries sudah cukup lama diincar Manchester United, namun pada musim panas 2023, Setan Merah tak jadi merekrutnya karena sudah keluar uang banyak untuk merekrut Mason Mount, Andre Onana hingga Rasmus Højlund. Ten Hag juga berniat membawa bek Belanda Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Ten Hag sudah mengenal de Ligt, dia yang mengorbitkan de Ligt saat masih melatih Ajax sehingga laku dibeli mahal oleh Juventus. Pemain Belanda ketiga yang ingin dibawa adalah penyerang Joshua Zirkzee yang bersinar bersama klub Italia Bologna. Manchester United memang sedang butuh tambahan pemain depan. Ex pemain Munchen itu diperlukan untuk menggantikan posisi Anthony Martial.
Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak Anthony Martial yang habis akhir musim nanti karena kerap absen akibat serangkaian cedera. Pemain 22 tahun itu sukses menjaringkan 9 gol bersama Bologna di berbagai ajang musim ini. Sir Jim Ratcliffe copot wewenang Erik ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag memiliki hak veto atas transfer Manchester United saat ini, dan pelatih asal Belanda itu kerap terjun ke bursa di kampung halamannya. Lisandro Martinez, Andre Onana, dan Anthony pernah bekerja di bawahnya di Ajax sebelum hijrah ke Old Trafford, sementara Christian Eriksen, Mason Mount, Tyrell Malacia, Wout Weghorst, hingga Sofyan Amrabat pernah meniti karir di Eredivisie. Dilansir Metro, Ineos selaku pemilik minoritas dan pelaksana operasional sepak bola Manchester United masih ingin mempertahankan Ten Hag sebelum mengambil keputusan di musim panas. Menurut iNews Inggris, The Red Devils telah mengidentifikasi 2 target transfer, yakni Jarrad Branthwaite dan Michael Olise. Branthwaite membantu Manchester United mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Primer Inggris. Krisis finansial The Toffees dapat membuka jalan bagi Manchester United untuk mendapatkan bek 21 tahun itu di harga yang lebih murah. Michael Olise memang kembali diterpa cedera setelah belum lama ini sembuh, tetapi mantan pemain akademi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City itu tampil memukau saat bugar. Winger 22 tahun itu memang menekan kontrak baru di Crystal Palace pada musim panas 2023, tetapi ia dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 65 juta. Ten Hag perlahan memperbaiki hasil yang dicatatkan Manchester United semenjak tahun berganti, dan mereka belum terkalahkan dalam 5 laga lintas ajang sepanjang 2024.